Mas Rian, Yuk. Jumbo sebentar lagi tayang nih di Lebaran. Persiapannya Amin. seperti apa sih? Persiapannya tentu ya kami mempromosikan filmnya, membuat orang semakin mengantisipasi filmnya. Kita banyak melakukan special screening, kita akan melakukan dan udah sih kita melakukan banyak sekali aktivitas school to school. Kita datengin sekolah-sekolah, kita kasih lihat 5 menit pertama filmnya kepada anak-anak dan murid-murid di situ, pada guru-guru. Di situ juga ada penyuluhan anti bullying dan dua cast kita, Prince Putirai sebagai Don sama Queen Salman sebagai Mary itu juga perform. Mereka menyanyikan salah satu lagu soundtrack dari film Jumbo. Terus kita juga merilis soundtrack yang lain, yaitu judulnya Kumpul Bocah, lagunya Vina Panduwinata yang dinyanyikan ulang sama band Malik and the Essentials. Kita rilis lagunya di semua platform streaming digital musik. Dan musik videonya, kalau gue nggak tahu konten ini keluar tanggal berapa, tapi di tanggal 28 Februari jam 4 sore itu video klipnya rilis di YouTube-nya Malik. Tentu itu kemudian ya seperti yang sekarang saya lakukan sama kamu, ya interview, promosi, mengajak orang untuk sebanyak-banyaknya hadir dan nonton ntar di Lebaran. Nah, ini menarik juga. Prince ini ditemukannya seperti apa ya? Kan dia berbakat sekali kayaknya. Iya, jadi khusus Prince dan Queen itu gue menemukannya secara tidak sengaja di sosial media gitu. Tapi memang untuk cast yang lain pun juga sebenarnya gue kan ada casting director. Nah, kami memang dibantu gitu sama casting director, kita diskusi cukup intens, kita pengen karakternya itu seperti apa gitu kita, dan gue pengen karena banyak karakter di Jumbo ini anak-anak, gue pengen memang yang memerankan anak-anak, bukan aktor dewasa yang suaranya dianak-anakin gitu. Jadi memang murni anak-anak. Nah, dia udah punya beberapa nama gitu, tapi gue juga masih terbuka gitu sama eksplorasi dari si voice actornya. Tapi gue punya bayangan lah kurang lebih setiap karakter tuh suaranya seperti apa, cara bicaranya seperti apa. Tapi kalau khusus untuk Prince Putirai itu gue nggak sengaja melihat video di sosial medianya dia gitu. Karena salah satu kualitas yang pengen gue cari juga terutama di Don dan Mary itu adalah satu bisa berakting, yang kedua bisa bernyanyi gitu. Karena lagu dan menyanyi itu menjadi salah satu part cerita yang penting di film Jumbo gitu. Nah, di sosial medianya Prince ternyata dia memang sudah menyanyi dari kecil karena dia besar di keluarga musik gitu. Jadi opanya itu musisi jazz, pianis jazz Ricky Putirai, papanya itu Lenny Putirai, vokalis juga, gitaris juga. Jadi banyak banget video di media sosialnya itu dia nyanyi bersama keluarganya gitu. Jadi aktivitas sering bernyanyi bersama keluarga. Nah, ada satu video dia nyanyi sendirian, dan Prince ini multi instrumental. Jadi dia bisa main drum, dia bisa main keyboard, bisa main gitar, bisa bernyanyi gitu. Dan ada videonya dia lagi bergitar nyanyi di depan api unggun gitu. Terus gue suka banget sama suaranya, gue suka sama timbre suaranya gitu. Itu dari sisi menyanyinya. Tapi ada video lain di sosmednya dia di prank sama ayahnya, dia dijailin gitu lah. Dia dijailin terus dia ketawa. Nah, pas gue dengar ketawanya dia, gue langsung tahu ini Don gitu. Kayak gue langsung bilang ke Mbak Wit, casting director kami, Mbak, kita cari kontaknya si Prince ini di mana, dia mau nggak. Dan ternyata Prince juga punya cita-cita lain yang memang sangat berbakat banget anak ini. Dia punya cita-cita, dia pengen menjadi aktor. Dia mengidolakan Joe Taslim gitu. Dia punya mimpi suatu hari dia pengen main film action katanya kayak Joe Taslim. Dan Jumbo ini menjadi film pertamanya Prince. Kalau Queen Salman tentunya dari lagu dia yang viral saat pandemi ya, tiba-tiba aku melayang, itu aku dengar di mana-mana. Dan pas aku dengar, aku belum tahu sebenarnya Queen tuh seperti apa, tapi pas aku dengar suaranya, aku menemukan karakter suara yang menjadi antitesisnya si Don. Don ini kan antusias, terus penuh ambisi, terus kayak wah gitu. Sementara aku butuh Mary itu yang lebih lembut, punya kualitas manis gitu. Sehingga aku cari tahu Queen ini siapa. Terus aku melihat lagi di sosial medianya ada video dia nge-cover lagu pakai ukulele. Pada saat itu dia sama kucingnya gitu, dan pas aku lihat dia nyanyi, dia sambil senyum, dia sambil ketawa gitu, aku juga merasa ini Mary gitu. Akhirnya aku juga minta Mbak Wit untuk kontak. Nah, kalau mereka ini ditemukannya secara tidak sengaja gitu. Kalau yang lain melalui audisi gitu. Untuk mengumpulkan semuanya jajaran cast ini cukup lama nggak, Mas?
Aku kurang ingat, tapi kayaknya nggak terlalu lama ya, maksudnya kayaknya cukup wajar, maksudnya artinya kita punya beberapa nama, kita minta screen test gitu. Tapi kalau Don ini kalau nggak salah cuma ada 2 kandidat gitu. Yang pertama ada yang kita coba sama aktor lain, tapi gue berasa belum dapat gitu. Kemudian baru pas ketemu Prince langsung gitu. Mary pun juga cuma ada 1 kandidat lain. Terus pas ketemu Queen gue pengennya Queen gitu. Tapi proses mengumpulkannya ini sih sebenarnya lama sih enggak, cuman kayak contohnya Ariel Noah itu perlu agak dibujuk karena dia udah lama banget nggak main film kan, terakhir film lama banget Sang Pemimpi ya kalau nggak salah kan. Terus kita melakukan pendekatannya beda gitu, bahwa karena sempat ada pertanyaan dari Boril gitu kayak aduh gue udah lama banget gak acting di depan kamera, terus gue sampai jelasin kayak enggak ini animasi, jadi nanti actingnya adalah acting suara gitu, tapi ntar yang mau di layar adalah gambar animasi kayak gitu gitu. Tapi kayak apa ya, gue jelasin nanti ada vokal director, ada reading, dan kalau apa ya, kalau misalnya kurang happy sama hasilnya nggak apa-apa, bisa diulang karena kan retake voice bisa kan. Akhirnya dia mau gitu. Kayak gitu sih, prosesnya sih nggak terlalu lama sebenarnya ngumpulin castnya. Prince kan baru pertama, susah nggak untuk ngedirectnya dia? Jadi gini, ada juga satu quality, ada satu ciri yang gue pengen tetap jaga di semua aktor anak-anak Jumbo. Mereka acting tentu, mereka berakting karena mereka memerankan sebuah peran dalam cerita gitu. Tapi ada kayak apa ya, sesuatu yang alami yang gue nggak mau hilang dari dia sebagai anak-anak gitu. Jadi nggak sepenuhnya, jangan sampai full acting banget gitu. Nah, Prince ini kita pas ketemu, kita coba dia langsung berbagai situasi, kita diskusi. Aku bilang kalau kamu marah seperti apa, aku kasih situasi aja, misalnya kayak kamu, aku nanya gitu, ada nggak yang pernah kamu bikin marah, terus dia pernah cerita, iya dia pernah ngerasa kesel sama papanya, kenapa gitu. Terus aku di situ ada papanya, terus aku bilang waktu itu pernah bilang nggak ke papa kalau itu kesel? Enggak, Prince tahan. Coba kalau sekarang kalian kasih kesempatan buat Prince ngomong papa gimana? Terus keluar gitu dia kayak ngomel yang selama itu dia pendem. Waktu itu kan Prince bilang gini dapet. Nah, maksudnya itu kan sesuatu yang pengalaman pribadi dia dan dia punya emosinya gitu. Terus dia ada malu-malunya sebenarnya. Awalnya tuh malu-malu banget gitu ada. Dan sementara gue punya satu scene yang gue butuh banget. Don itu sangat dekat sama omanya gitu kan. Oma diperankan oleh Ibu Ratna Riantiarno, dan Ibu Ratna sangat baik dan sangat sabar. Dia tahu Prince ini waktu itu umur 8, belum pernah acting, tapi scene ini sangat penting. Jadi gue bersyukur banget Ibu Ratna sebagai oma itu mau mendekati kepada Prince secara personal gitu. Dia meluangkan waktu untuk ngobrol, untuk main sama Prince gitu. Ada fotonya udah pernah di-upload kalau nggak salah di sosial medianya Jumbo. Jadi dibandingin gitu kayak gambar animasinya sama gambar Ibu Ratna sama Prince pertama kali ketemu dan saling mengenal gitu, dan Ibu Ratna sabar banget gitu. Nah, tapi setelah itu si Prince mungkin karena itu hanya lingkungan baru ya, dan orang-orang baru yang dia gak biasa ketemu, tapi semakin berproses dia semakin nyaman. Ada gue, ada vokal director kita Mas Krisnawan Martantio gitu, semakin nyaman. Dan enaknya adalah ketika anak-anak ini dikumpulin, itu ada 2 hari si cast anak-anak ini, si Prince, Yusuf Oskan, Adiat, Queen Salman sama Graciela Abigail tuh gue kumpulin. Mereka buat ya kenalan aja, main mingle gitu, nyanyi-nyanyi. Ternyata banyak yang punya kesamaan, mereka main game online apa, suka koleksi apa gitu. Akhirnya sampai sekarang, sampai promosi mereka udah jadi temen, bestie, beneran bestie. Mereka bikin, gua udah nggak relate, tapi mereka bikin gelang-gelangan gitu. Habis itu yang kayak punya grup WhatsApp sendiri gitu. Terus dan menuju sebelum rekaman itu kita ada acting coach. Jadi dikasih tahu acting itu seperti apa. Terus kita reading berkali-kali. Waktu itu ada yang readingnya online, ada yang readingnya ketemu. Jadi si Prince juga lama-lama akhirnya justru ketika rekaman dia yang paling jadi Don gitu. Gue nggak susah banget ngarahin dia. Gue benar-benar ya udah just be Prince, tapi dengan kondisi-kondisi situasi adegan seperti ini gitu. Nah, kalau untuk
ini sendiri kan dunianya Don tuh ada banyak ya Mas ya. Yang paling susah pengerjaannya yang mana ya, yang realistisnya atau yang magicalnya? Mana udah nonton? Enggak sih, itu kan lihat. Oh lihat ini. Kan gue lihat yang di Jav yang berapa tuh versi Oh, belum 12 ada. menit pertama ya. Belum Iya, ada ya. sebenarnya semuanya punya challenge masing-masing, tapi kalau gua boleh bilang yang paling sulit itu gak ada gambarnya di sini, tapi yang paling challenging adalah salah satu scene di mana Don mementaskan isi bukunya itu gitu, karena tapi ini teknis banget, ada banyak unsur yang mesti kita rancang dengan detail gitu, kayak ya panggungnya, ya set lampunya, terus kayak simulasi efeknya, karena yang terjadi bukan hanya dia bernyanyi, tapi gue gak mau spoiler, tapi ada sesuatu yang juga terjadi di pentasnya gitu, karena itu butuh beberapa lini disiplin dari bidang animasi untuk mewujudkan si scene pentas itu. Kalau bicara soal teknis nih Mas, kan ini memakan waktu pengerjaan yang lumayan panjang ya, 5 sampai 6 tahun ya kalau nggak salah. 5 tahun aja nggak sampai 6 tahun. 5 tahun. Kita 5 tahun. Nah, kalau bisa dijelaskan nih ke publik dalam bahasa bayi, kenapa sih lama banget? Bahasa apa? Bahasa bayi. Oh, bahasa gampangnya. Nah, iya, bahasa gampang. Kenapa bisa lama banget? Jadi film itu kan ada dua, ada live action, ada animation kan. Dan kita sekarang bekerja kita bikin karya di medium animasi. Bahasa gampangnya adalah memang mereka berdua ini secara proses itu beda gitu. Misalnya kayak live action nih, interview ini nih live action kan, lo ngerekam gua nih sekarang, prosesnya tuh merekam kan? Kejadiannya ada di dunia nyata, tapi juga kameranya juga ada di dunia nyata, kita berada di ruang dan waktu yang sama. Artinya gue ngomong selama 1 detik, kerekam selama 1 detik, bener nggak? Dan rekaman di video lo ini itu sudah merekam semua yang ada di belakang gua, ya kursinya udah kerekam, bener nggak? Mejanya udah kerekam, lukisan di belakang gua udah kerekam. Jadi prosesnya hanya merekam apa yang sudah terjadi di depan kamera. Animasi nggak seperti itu. Animasi itu dari nggak ada apa-apa, jadi benar-benar harus dibuat gitu kan. Jadi apapun yang tampil di layar, yang kita tonton, yang kita lihat, yang kita dengar, itu semua harus dibuat tuh. Nah, bahasa bayinya lagi adalah kenapa ini menjadi lama. Jadi kamera ini kan punya speed, ya kan, 24 frame per detik. Artinya untuk 1 detik video sebenarnya ada 24 gambar yang berputar, sehingga kita melihat itu sebagai 1 detik. Nah, kalau di film kayak gini gitu kan, 24 frame-nya itu ya udah langsung ngitung semuanya ini, ya kan. Sementara kalau di animasi, ketika dia ada yang namanya proses rendering itu apa sih? Proses rendering itu kan mengolah data, kemudian dia dirender jadi video, gitu kan. Nah, kita kan melakukannya karena dengan speed kamera yang sama. Nah, sementara kalau di animasi itu untuk ngerender, si program animasinya atau si komputernya itu harus menghitung semua yang dibuat. Jadi misalnya adegan interview saya ini animasi, untuk dirender jadi sebuah video tontonan gitu, dia harus ngitung, oh ada Rian pakai celana warna coklat, bahannya katun, Rian pakai kaos apa, kursinya seperti apa, tekstur ini seperti apa, ada lampu dari sini, ada lampu dari sini. Dia hitung semua yang ada di dalam dunia itu, dia hitung secara komputer, dia hitung, tak kerender jadilah 1 frame, baru jadi 1 frame informasinya. Nah tadi kan gue bilang kalau buat bikin 1 detik perlu ada 24 frame, artinya proses tadi harus gue ulang 24 kali untuk menjadi 1 detik tontonan gitu. Nah itu yang bikin lama. Sementara dari level kompleksitas dan level kualitas gambar yang kita pengen kerjain, 1 frame aja itu bisa menghabiskan 40-50 menit rendering gitu. Jadi ya bisa dihitung aja gitu kenapa. Dan sebenarnya yang paling mendasar adalah karena semuanya harus dibuat, itu termasuk acting karakternya itu kan harus digerakin, bukan dia gerak sendiri kayak aktor gitu kan. Gitu sih, bikin lama. Sekarang final lock pick-nya udah berapa durasinya? Kalau tanpa kredit, jadi kan di depan ada bumper, habis itu ada bumper, konten film sama ending kredit. Nah kalau tanpa 2 itu filmnya aja 94 menit. 94 menit. Nah tapi kalau udah sama kredit itu udah 100 menit lah. Kemarin juga
kayaknya ngadain screening di PS ya. Gimana Iya. lihat respons penonton yang Gue bisa rekamannya sih, baru dikirimin sama tim. Gue sangat lega, sangat happy, dan bukan buat diri gue sendiri tapi buat semua orang yang udah ngerjain film ini gitu. Karena kita kan ngerjainnya selama ini di layar komputer gitu ya. Untuk melihat hasil gambarnya itu di layar bioskop, tata suara bioskop, dan melihat full studio itu merespon secara emosional gitu ya, di titik yang kita harapin mereka ketawa banget, di titik-titik yang kita nggak duga mereka ketawa, bahkan ada beberapa yang gue takjub karena sampai tepuk tangan gitu. Dan ini beneran ya, gue sangat kayak kita sampai nengok ke belakang gitu kayak tepuk tangan, sampai tepuk tangan gitu. Terus itu maksudnya gue ngerasa mereka sangat invested sama ceritanya gitu ya, karena ada momen kayak misalnya karakternya nanya apa gitu ya, ada yang nah lo, ada yang gitu kedengeran gitu, nah lo begitu. Terus gue nggak mau spoiler, tapi pada saat close screening itu yang sangat magic terjadi di adegan penutup film ini. Filmnya udah mau selesai nih, adegan benar-benar terakhir sesuatu terjadi untuk menutup filmnya. Ada anak kecil di row paling atas gitu. Kok bisa gitu ya gitu. Terus kita semuanya satu studio ketawa gitu, karena responnya sangat genuine gitu, sangat natural. Dan kita seneng banget mereka kemarin menjadi orang-orang pertama yang nonton satu film panjang, dan mereka udah mulai menyebarkan kabar baik itu gitu. Dan gue nggak sabar orang-orang nonton fullnya sama di Lebaran. Berarti tahun ini Lebaran ada 5 film termasuk Jumbo. Optimis Mas Yan? Optimis, maksudnya gue selalu yakin kita udah punya penontonnya gitu. Kita udah punya, maksudnya kan untuk yang namanya industri film kan sebenarnya nggak ada rumus hitam putih ya gitu. Bahwa kita nggak pernah tahu apa yang bikin sebuah film box office, apa yang membuat sebuah film kurang performanya, kita nggak pernah tahu. Jadi tugas kita adalah membuat sebaik mungkin, mempromosikan sebaik mungkin, ya udah sisanya udah kita serahin sama universe-nya lah gitu, sama penontonnya, sama yang semua yang mendukung. Oke.